Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel saya Ferry Setioko.official @konsep jualan. Yang punya ide konsep, ayo kita jualan. Ya, kali ini saya berada di wilayah Sentul Nirwana ya sahabatku, di Kabupaten Bogor. Ya, kali ini saya ingin mengulas 8 strategi jualan keliling ya sahabatku, dan juga bagaimana sih atau mencari lokasi yang baik untuk membuka suatu kantin jajanan ya sahabatku ya. Nah, sambil berjalan kita lihat-lihat yuk sahabatku yuk, wilayah area Sentul Nirwana ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya sahabat sekalian ya, di sini banyak sekali jajanan atau spot-spot jajanan yang ada di pinggir jalan ini. Nah, ini bisa kita lihat cukup ramai ya sahabatku ya, karena wilayah ini dekat dengan tempat wisata ya. Ada pemandian Curug, terus ada KM0 untuk para bersepeda itu ya sahabatku ya sekalian, dan banyak sekali ya untuk bersantai dan sebagainya. Nah, menjalankan bisnis atau usaha bukanlah hal yang mudah ya sahabatku, termasuk dalam berjualan keliling. Anda harus memahami strategi jualan keliling agar barang yang dijual laris manis dan habis terjual, sehingga tidak perlu memikirkan kesulitan karena barang yang disediakan tidak ada yang membeli. Nah, kita kupas ya sahabatku sekalian strategi jualan keliling dan spot lokasi terbaik. Berikut ini ada 8 strategi jualan keliling yang harus diperhatikan agar menemukan konsumen yang tepat dengan barang yang akan ditawarkan. Nah, ini ada 8 faktor ya sahabatku. Yang pertama yaitu mengenal keinginan konsumen, yang kedua harga bersaing, yang ketiga kualitas produk, lalu kelengkapan barang, kedekatan dengan konsumen, kemasan yang baik, terus yang ketujuh mampu membaca situasi, yang kedelapan spot atau lokasi yang baik juga ya sahabatku. Nah, yang pertama mengenal keinginan konsumen. Setiap melakukan bisnis harus mengetahui apa saja yang diinginkan oleh konsumen agar barang yang dijual tepat sasaran. Sehingga mengenal keinginan konsumen sangat penting agar tidak salah saat memperkenalkan produk kepada pembeli. Sehingga cobalah ketahui dahulu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di tempat yang sudah dituju untuk berkeliling. Setelah itu lihat apakah ada pesaing yang sudah lama melakukan suatu jualan yang sejenis. Jika sudah diketahui dua hal tersebut dan memiliki peluang, Anda sudah bisa mencoba untuk melakukan jualan keliling. Nah, yang kedua, harga bersaing. Harga yang ditawarkan dalam strategi jualan keliling harus memiliki daya saing yang cocok untuk ditawarkan. Hal itu dilakukan agar pembeli tidak pergi ke tempat lain yang lebih cocok dengan kemampuan mereka. Maka sebelum menawarkan barang, cobalah cari tahu bagaimana kemampuan konsumen dalam membeli barang yang dijual. Selain itu, bukan hanya harga yang bersaing untuk memberikan ketertarikan terhadap pembeli, tetapi perlu dipertimbangkan kualitas yang terbaik dalam produk. Lalu, kualitas produk. Kualitas produk yang terbaik harus dimiliki oleh penjual keliling agar meningkatkan kepercayaan konsumen. Selain itu, cobalah untuk memberikan harga yang sesuai dengan kualitas yang terbaik. Sebab strategi tersebut bisa menjadi kunci keberhasilan dalam larisnya jualan yang dijual. Walaupun harga yang ditawarkan kepada konsumen lebih murah dibandingkan yang lainnya, Anda harus memberikan kualitas yang baik pula. Apalagi jika ingin memberikan harga di atas pasaran, maka kualitas barang juga harus mendapatkan yang lebih baik dari penjual pada umumnya. Lalu berikutnya adalah kelengkapan barang. Pembeli biasanya ingin memberi barang yang dibutuhkan pada suatu tempat yang sama. Hal itu bisa mengurangi kerepotan karena harus pindah ke tempat lain. Maka pembeli bisa tertarik walaupun harga sedikit lebih mahal dari penjual keliling lainnya.
tetapi kelengkapan barang yang selalu ada bisa menjadi nilai lebih yang diutamakan oleh pembeli. Maka cobalah untuk memahami barang apa yang akan dijual. Lihat ketertarikan pembeli dan apa saja yang dibutuhkan saat menyiapkan barang tersebut. Contohnya, saat menjual sayuran, maka usahakan untuk memiliki kelengkapan dalam pembuatan sayur, seperti sop, sayur asam, jika perlu tambahkan tempe, tahu, ikan, dan daging agar pembeli bisa memilih apa yang diinginkan. Selain itu, jika Anda berjualan es krim keliling, cobalah untuk menyediakan isian dan rasa es krim yang lengkap agar banyak pilihan bagi pembeli. Kelengkapan barang yang disediakan bisa dijadikan sebagai strategi penjualan agar pembeli bisa membeli barang dengan banyak karena keinginannya, sehingga pendapatan juga semakin meningkat. Lalu berikutnya adalah kedekatan dengan konsumen. Nah, kedekatan dengan konsumen harus dilakukan bagi penjual keliling agar pembeli bisa percaya dengan barang yang dijual. Salah satu cara untuk melakukan kedekatan tersebut bisa dengan meningkatkan keramahan terhadap pembeli, menyapa pembeli, memberikan diskon harga atau tambahan barang jika membeli banyak. Hal itu bisa membuat pembeli merasa nyaman saat berbelanja dan akan meningkatkan kepercayaan yang diberikan untuk penjual. Hal itu bisa meningkatkan penjualan karena kedekatan dan kepercayaan serta hubungan yang baik. Lalu berikutnya adalah kemasan yang baik. Kemasan yang baik bisa menjadi kelebihan yang dapat meningkatkan penjualan karena tampilan, sehingga kemasan menjadi strategi yang penting dalam bisnis agar meningkatkan kepercayaan kepada pembeli. Walaupun melakukan penjualan secara keliling, tetapi perlu menyiapkan kemasan yang menarik agar harga yang diberikan bisa ditingkatkan. Selain itu, cobalah untuk menjaga kebersihan tempat agar kenyamanan pembeli meningkat. Sebab, tempat jualan yang bersih bisa membuat pembeli lebih tenang saat membeli barang yang disediakan. Jika menjual sayur atau buah keliling, buatlah gerobak atau transportasi yang digunakan lebih bersih dan rapi. Bisa dengan menata produk sesuai dengan jenisnya dan memberikan tempat atau membungkus dengan plastik bening. Jika target Anda merupakan anak-anak, maka cobalah untuk membuat transportasi jualan menjadi menarik, seperti gerobak es krim yang dihias dengan meriah. Melakukan strategi jualan keliling harus dilakukan agar barang yang dijual bisa membuat pembeli tertarik dan laku habis. Sebab, jika tidak mengetahui keinginan dan kebutuhan dari konsumen, penjual tidak akan menemukan siapa target yang tepat untuk menjual barangnya. Lalu membaca situasi. Nah, saat berjualan keliling kita harus mampu membaca medan dan situasi alam sekitar. Contoh, faktor cuaca terkadang tidak mendukung, maka apabila dikira cuaca sedang ekstrim ataupun buruk, maka janganlah memaksakan untuk berdagang, tapi kita pun jangan lemah atas cuaca. Biasanya kalau cuaca musiman, hujan atau panas tidak terlalu terdampak pada dagangan kita. Bagaimana kita bisa mencermatinya dengan baik. Lalu berikutnya adalah lokasi yang baik. Nah, apabila Anda pengusaha atau usaha pedagang keliling, wajib memahami dalam membaca lokasi yang ramai ataupun mampu melihat lokasi-lokasi yang baik untuk berdagang keliling. Jangan sampai kita berdagang di area atau lokasi yang sepi. Dan juga melihat daripada momentum-momentum waktu yang baik. Nah, yang dimaksud dengan momentum-momentum waktu yang baik adalah di mana posisi-posisi keramaian. Biasanya di jam-jam tertentu ada momentum waktu yang ramai. Contohnya seperti pada saat jam istirahat sekolah, lalu jam istirahat karyawan bekerja. Nah, pada saat momentum-momentum waktu yang ramai ini janganlah sampai kita lewatkan ya sahabatku sekalian ya. Terkadang pedagang keliling hanya bisa stay di suatu lokasi saja sambil menunggu konsumen datang. Tapi di sisi lain, di tempat yang berbeda itu sangat ramai
konsumen ya sahabatku sekalian. Alangkah baiknya kita juga bisa membaca alam sekitar ya, maksudnya situasi kondisi wilayah tersebut ya sahabatku sekalian, di mana lokasi-lokasi yang pada jam-jam tertentu itu sangat ramai. Alangkah baiknya bisa kita manfaatkan ya sahabatku sekalian. Lalu bisa dilihat dari lokasi yang baik dan mengikuti daripada produk yang dijual. Nah, saya memberitahukan, menginformasikan pedagang apa sih dan lokasi yang cocok dan kategorinya apa, siapa sih yang cocok juga untuk kita berjualan. Nah, bisa saya informasikan yaitu pedagang cilok lebih baik dia berada di area sekolah ataupun tempat wisata dengan kategori yaitu jajanan anak-anak yang berusia sekitar 6-12 tahun ya sahabatku sekalian. Lalu pedagang papeda dia berada di area sekolah dan wisata, tetap kategorinya masih jajanan anak-anak. Lalu pedagang siomay batagor ini lebih cocok dia berlokasi di area sekolah, di kampung dan di tempat wisata. Dan kategorinya pun dia dari umur 6 tahun sampai 40 tahun sangat baik ya dikonsumsinya ya. Terus untuk pedagang es krim ini lebih cocok di area sekolah, di perkampungan, di kantin dan di tempat spot-spot yang tertentu ya sahabatku ya. Ini masuk kategorinya yaitu jajanan semua kalangan ya sahabatku, dari anak kecil sampai orang dewasa juga pun banyak yang mengkonsumsinya ya sahabatku sekalian. Lalu pedagang mainan. Nah, pedagang mainan ini lebih baik di area sekolah ataupun di area wisata ya sahabatku. Nah, di area sekolah pun ini tidak semua area sekolah kita datangi ya. Ini ya khususkan yang di sekolah-sekolah dasar ya sahabatku sekalian atau TK-TK ya. Nah, kategorinya itu jajanan anak-anak. Lalu minuman seduh ya sahabatku sekalian. Nah, ini lebih cocok berada di area wisata, spot-spot tertentu dan juga di dekat-dekat dengan pabrik ya, kawasan pabrik. Nah, itu cocok ya sahabatku sekalian, dan kategorinya yaitu 15-45 tahun yang mengkonsumsi ya sahabatku sekalian. Lalu di sini ada kembang gula. Nah, ini lebih cocok di area sekolahan dan tempat wisata, kategorinya pun jajanan anak-anak. Lalu bakso keliling atau mie ayam keliling ataupun campur ya, bakso dan mie ayam, dia biasanya satu gerobak ya sahabatku sekalian, dan dia cocok di area wisata dan di perkampungan ya sahabatku sekalian, dan kategori 5 tahun sampai 45 tahun. Nah, selanjutnya yaitu saya akan membahas masalah kantin ya sahabatku sekalian. Nah, bisa kita lihat ya di sini ya, ini banyak sekali parkiran ini diisi oleh pengunjung ya sahabatku sekalian ya. Kalau mau tahu, area parkiran ini adalah parkiran di suatu masjid ya. Di beberapa tempat saya juga melihat kantin yang berada di masjid ya sahabatku sekalian. Kantin yang ada di masjid ini pasti lumayan ramai. Karena apa? Bisa kita lihat setiap pagi, siang, dan sore itu pasti banyak sekali daripada umat muslim datang untuk beribadah ke masjid ya sahabatku sekalian. Jadinya kita udah bisa melihat di waktu-waktu itu banyak sekali umat muslim berdatangan ke masjid untuk beribadah. Dan tak lepas dari itu pun banyak yang mampir untuk mungkin minum kopi, makan ringan ataupun segala macam ya sahabatku sekalian. Jadinya usaha di kantin masjid ini sangat bagus ya sahabatku sekalian ya. Dan selain itu pun ada juga yang kantin-kantin yang di sekolah atau di tempat lainnya ya sahabatku sekalian ya. Tapi di sini di dekat masjid itu pasti ya ramai ya sahabatku sekalian ya.
Lalu saya ingin mengulas untuk lokasi terbaik atau spot terbaik. Nah, di sini contohnya di lokasi ini ya, bisa kita lihat. Nah, di sini lokasi ini yang tadi saya bilang, kita harus bisa membaca alam sekitar. Nah, karena di sini tempatnya area dekat dengan wisata, seperti curug, keindahan pegunungan ataupun segala macam ya, yang tempat dekat pariwisata ya sahabatku, alangkah baiknya kita menjual makanan khas daripada mungkin kota tersebut ataupun daerah tersebut ya sahabatku sekalian, yang dibilang sentra oleh-oleh. Jadinya bagi pengunjung yang sudah selesai berwisata, pastinya konsumen ingin membeli apa itu yang namanya oleh-oleh untuk keluarga di rumah. Nah, untuk sahabat sekalian, mungkin ini bisa menjadikan inspirasi bagi sahabat sekalian yang memiliki sebidang ruko ataupun toko di dekat area wisata ya sahabatku sekalian ya. Nah, ini bisa menjadikan inspirasi untuk membuka sentra oleh-oleh untuk konsumen ataupun untuk pengunjung yang berwisata di area toko tersebut ya sahabatku sekalian. Nah, bisa kita lihat ya sahabatku sekalian ya, di sini tuh banyak sekali pengunjung yang sedang berbelanja oleh-oleh untuk keluarganya di rumah ya sahabatku sekalian. Jadinya banyak sekali peluang-peluang usaha yang masih bisa kita jalankan ya sahabatku sekalian ya. Ya, semoga channel ini bisa menjadikan manfaat untuk sahabat sekalian. Jangan putus asa, semangat selalu, bisa berkembang. Saya ucapkan terima kasih serta mohon dukungannya kepada channel saya dengan subscribe, like, dan share ya sahabatku sekalian. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.